Di dalam core value berakhlak, kolaborasi berarti saling bersinergi dalam bekerja sama. Kolaborasi tidak hanya tentang bekerja sama, tetapi tentang bagaimana kita bisa membuka ruang untuk semua orang memberi kontribusi, menghargai ide-ide baru, dan memanfaatkan setiap sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaborasi itu sangat penting karena menggabungkan kekuatan dan ide. Dengan teknologi digital, kita sekarang dapat berkolaborasi secara virtual melalui video conference, platform manajemen proyek, hingga berbagi file di cloud. Dengan saling mendukung, kita bisa mencapai lebih banyak achievement. Mari kita lihat bagaimana caranya. Untuk membangun kolaborasi yang kuat, kita bisa memulai dari hal-hal berikut ini. Pertama, berikan kesempatan pada semua orang untuk berkontribusi, karena setiap ide itu penting. Kedua, terbuka untuk bekerja sama yang bisa menghasilkan nilai tambah. Kita bisa mencapai lebih banyak achievement kalau kita bekerja sama. Ketiga, memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk tujuan bersama. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi seperti tools kolaborasi online, kita bisa mengoptimalkan komunikasi dan pengelolaan proyek secara real time, memonitor perkembangan kerja, serta memastikan setiap orang terlibat aktif. Berkolaborasi itu terlihat dari hal-hal kecil tapi berdampak besar, seperti menerima pendapat dan saran dari rekan kerja dengan terbuka, memuji keunggulan dan prestasi orang lain dengan tulus, membagi tugas dan tanggung jawab dengan adil kepada setiap anggota tim, bersinergi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Dengan adanya teknologi digital, kolaborasi kini menjadi lebih mudah. Kita bisa menggunakan platform kolaborasi online seperti Teams, Slack, atau Google Workspace untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan lebih efisien, meskipun kita berada di lokasi yang berbeda. Bayangkan, jika setiap orang tidak hanya menyelesaikan tugasnya sendiri, tapi juga aktif berkolaborasi. Bagaimana jika kita saling memuji dan juga mendukung? Lalu, apa efeknya bagi hasil akhir pekerjaan kita? Mari kita pikirkan bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi cara kerja dan juga hasil yang kita capai. Untuk menerapkan kolaborasi di lingkungan kerja, kita juga harus menerapkan langkah-langkah berikut ini. Pertama, mulailah dengan mendengarkan. Cobalah untuk mendengarkan ide dan pendapat dari setiap anggota tim. Kedua, jadilah pemimpin yang memotivasi. Berilah kontribusi dan pujian atas pencapaian mereka. Ketiga, fasilitas komunikasi terbuka. Pastikan semua orang merasa nyaman untuk berbagi ide dan memberikan feedback. Sebagai penutup, kita telah mencapai akhir perjalanan kita dengan nilai kolaboratif. Dengan membangun kolaborasi yang kuat, kita tidak hanya mencapai tujuan bersama, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, penuh kepercayaan, dan produktif. Ingat, setiap langkah kecil dalam kolaborasi bisa membawa dampak besar. Mari terus berkolaborasi, saling mendukung, dan bersama-sama menciptakan perubahan positif di tempat kerja kita.
Dalam sebuah tim, bagaimana Anda bisa memastikan setiap anggota tim memiliki peran yang jelas dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama? Kita sudah melewati sesi sharing yang cukup panjang hari ini, menggali dan memahami lebih dalam tentang nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai ini bukan hanya sekedar teori, tapi panduan yang bisa kita terapkan dalam setiap langkah kita setiap hari. Coba Anda pikirkan, betapa besarnya dampak positif yang Anda ciptakan untuk diri sendiri, rekan kerja, dan bahkan masyarakat dari setiap tindakan kita. Dengan teknologi yang semakin berkembang, kita bisa memanfaatkan berbagai platform digital untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam pekerjaan sehari-hari. Bayangkan bagaimana inovasi digital bisa memperkuat komitmen kita untuk terus berkontribusi secara optimal. Ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal baru. Awal di mana kita berkontribusi lebih baik setiap hari dalam memberikan pelayanan pada publik. Perjalanan memang baru dimulai. Tantangan yang ada di depan akan terus berkembang, tetapi dengan menerapkan sikap berakhlak, Anda bisa menghadapi setiap situasi dengan kepala tegak dan hati yang tulus. Lalu, siapkah Anda menjadi berakhlak sebagai landasan dalam setiap langkah yang akan Anda mulai dari sekarang? Setiap tindakan yang Anda ambil tentu saja bukan hanya sekedar tugas rutin yang harus diselesaikan, bukan? Ini adalah janji kita kepada masyarakat. Ya, masyarakat. Masyarakat mungkin berharap kita bisa terus menjadi lebih baik setiap hari. Karena tentu saja kita semua tahu bahwa masa depan bangsa ini ada pada kita. Dengan bantuan teknologi, kita bisa lebih efektif dalam menjalankan tanggung jawab kita dan menciptakan pelayanan publik yang lebih inovatif. Tidak ada tekanan, hanya tanggung jawab kecil untuk memenuhi ekspektasi besar.